Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Wa akhraja Abu Ya'la wa ashabus sunani al-arba'ati. Melanjutkan pada pembahasan keutamaan ibadah puasa pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Wa ashabus sunan al-arba'ah wal Baihaqi wa Ibnu Hibban fi du'afa ngan Salmana man fattara sha'iman fi ramadhana min kasbi halalin shallat alaihil malaikatu layali ramadhan. Barang siapa yang memberi buka pada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari hasil pekerjaan yang halal atau dari rizki yang halal, maka orang tersebut akan dimohonkan rahmat oleh malaikat pada malam-malam bulan Ramadan. Wa safahahu Jibrilu lailatal qadri. Dan malaikat Jibril akan menyalaminya di malam Lailatul Qadar. Wa man safahahu Jibrilu takassara dumu'uhu wayarqi qalbuhu. Dan barang siapa yang disalami oleh malaikat Jibril, maka akan banyak air matanya. Dan akan tipis hatinya. Artinya dia akan mudah menerima kebenaran. Hatinya tidak keras. Matanya mudah mengalirkan air, mudah menangis karena Allah. Faqala rajulun, maka kemudian ada seorang laki-laki yang matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita man lam yakun dzaka indahu. Bagaimana pendapat engkau terhadap orang yang tidak memiliki makanan? Qala faluqmatu khubzin. Kemudian Nabi SAW menjawab, bersabda, maka memberi dengan sepotong roti. Faluqmatu khubzin, memberi buka terhadap orang yang berpuasa walau dengan sepotong roti, maka dia sudah mendapatkan fadilah, pahala, dimohonkan rahmat oleh malaikat, dan disalami oleh malaikat Jibril. Qala ara'aita man lam yakun dzaka indahu. Kemudian seseorang tadi yang matur kepada Rasulullah bertanya kembali,
Ara'aita man lam yakun dzakang indahu. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah terhadap orang yang tidak mempunyai luqmatu khubzin, orang yang tidak mempunyai sepotong roti. Qala faqubdatun min ta'amin. Maka Nabi bersabda, faqubdatun min ta'amin, maka memberi dengan segenggam makanan. Sak gegem, ya aweh sak gegem saking panganan apa sak duwene. Qala berkata lagi rajul tadi, afara'aita man lam yakun dzakang indahu. Kados pundi pendapat panjenengan wahai Rasul mengenai tiang ingkang boten gadah sak gegem panganan? Qala Nabi menjawab, famadqatun min labanin, maka memberi makan terhadap orang yang berbuka puasa atau memberi buka terhadap orang yang berpuasa dengan mudqatun min labanin, dengan air susu yang tidak murni. Air susu yang sudah dicampuri dengan air. Bukan air susu murni, tapi air susu yang mudqatun, tercampur dengan air, dicampur dengan air. Qala kemudian seseorang tadi, rajul, matur, afara'aita man lam yakun dzakang indahu. Bagaimana pendapat engkau wahai Nabi terhadap orang yang tidak mempunyai susu yang tidak murni? Susu sing ora murni wae ra duwe, kepiye arep aweh karo wong sing poso. Qala kemudian Nabi bersabda, fasurbatun min ma'in, maka berilah dengan seteguk min ma'in, dari minuman, walaupun hanya seteguk minuman. Memberilah buka terhadap orang yang berpuasa supaya mendapatkan pahala berupa dimohonkan rahmat oleh para malaikat dan disalami oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Wa akhraja Ahmadu, dan hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Adi wa Tabrani wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, an Amir bin Mas'ud, dari Amir bin Mas'ud, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir, wa Ibnu Adi, dan Imam Ibnu Adi, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, fis Syu'ab, di dalam kitab Asy-Syu'ab, ngan Anasin, dari sahabat Anas, wa Ibnu Adi, dan Ibnu Adi, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, fis Syu'abi, di dalam kitab Asy-Syu'ab, ngan Jabirin, dari sahabat Jabir, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaumu fis syita'i, puasa di musim dingin, musim hujan. Al-ghanimatul baridatu, yaitu keuntungan yang besar, artinya keuntungan yang tidak didapatkan melalui susah payah. Ibaratnya wong perang, ibaratnya wong oleh ghanimah, oleh rampasan perang, tapi tidak melalui perang. Puasa di waktu musim syita,
musim dingin. Wa akhraja At-Tabrani dan mengeluarkan hadis Imam At-Tabrani fil Ausati di dalam kitab Al-Ausat man Anasin dari sahabat Anas annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda as-saumu yadhbulu al-lahma. Puasa itu menguruskan daging atau mengeringkan daging karena makan sedikit. Wayub itu min haris sair, dan puasa itu menjauhkan dari panasnya neraka sair. Innalillahi ma'idatan 'alaiha ma la ghainun ra'at. Sesungguhnya bagi Allah ada maidah, ada kenikmatan, mempunyai kenikmatan atau hidangan-hidangan ngalaiha yang atas maidah tadi sesuatu langainun yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, ma langainun ro'at. Sesungguhnya bagi Allah itu ada kenikmatan. Sesungguhnya Allah itu mempunyai kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi basarin, dan tidak pernah ada terbersit di dalam hati manusia. Layak ngudu ngaleha illa soimuna, tidak akan ada yang pernah mendapatkan maidah tadi, kenikmatan tadi, kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa akhraja Ibnu Adi wa Daruqutni fil ifrad wal Baihaqi fi Syu'abi di dalam kitab Asy-Syu'ab man Anasin dari sahabat Anas annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ma min abdin asbaha shaiman, tidaklah seorang hamba yang di pagi hari dalam keadaan berpuasa illa futihat lahu abwabus sama, kecuali pasti dibukakan baginya pintu langit, wasabbahat a'dha'uhu, dan bertasbih anggota-anggota badannya, wastaghfara lahu ahlus sama'id dunya, dan memohonkan ampun baginya terhadap hamba tadi penduduk langit dunia, ila antawara bil hijab, sampai tertutuplah langit itu dengan hijab. Maksudnya sampai waktu maghrib, sampai terbenamnya matahari, ai ila ghurubis syamsi. Orang yang berpuasa, orang yang pagi-pagi dalam keadaan berpuasa, maka baginya akan dibukakan pintu langit dan anggota badannya membaca tasbih dan dimohonkan ampun oleh malaikat, oleh penduduk langit dunia sampai waktu maghrib. Fa in shalla, maka jika melaksanakan sholat hamba tadi rokngatan au rokngata ini, satu rokaat atau dua rokaat, adho'at lahu as-samawatu nuron, maka akan memancarkan lahu terhadap hamba tersebut as-samawatu langit-langit, nuron cahayanya,
maka langit-langit akan memancarkan cahayanya terhadap hamba tersebut. Wa qulna azwajuhum minal huril 'ain, dan berkata pasangan-pasangannya berupa bidadari berkata Allahumma qbidhu, atau berdoa memohon kepada Allah, Allahumma qbidhu ilaina faqad istaqna ila ru'yati. Allahumma, wahai Allah, ikbidhu, jagalah engkau terhadap orang yang berpuasa, ilaina, untuk kami, untuk bidadari. Faqad istaqna, maka sungguh telah rindu kami para bidadari ila ru'yatihi, untuk melihat hamba yang berpuasa. Atau makna harfiahnya Allahumma qbidhu, ya Allah ikbidhu, mugi nyabut, jarane kon nyabut saking dene rindune bidadari karo wong sing poso, nganti bidadari matur karo Gusti Allah, kon nyabut, kon gegem, kon nyabut wong poso mau, mergo bidadari wis saking rindune karo wong sing poso mau. Wa in halala, dan apabila membaca tahlil orang yang berpuasa, au sabbaha, atau membaca tasbih, au kabaro, atau membaca kalimah takbir, talqahu, maka akan mendapati pada so'im, orang yang berpuasa tadi, bertemu sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat. Wong poso maca tahlil, zikir, maca tasbih, maca Quran, maca takbir, maka akan didapati oleh 1000 malaikat yaktubuna sawabaha, yang mencatat pahala-pahalanya tahlil, tasbih, atau takbir. Antawa robil hijab, sampai pada waktu terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, ini keterangane mengenai hadis yang menerangkan bahwa bidadari memohon kepada Allah supaya menyegerakan mencabut orang yang berpuasa karena sudah rindu untuk melihat orang yang berpuasa. Wa dhahiru, utawi dhahire iku annasu alahunna, sak temene panyuwune bidadari, ayak bidahu, ing yen toh nyabut sapa Allah hu ing so'im, ilaihinna, maring bidadari iku innama huwa, ing pestine utawi penyuwunane bidadari iku li ghalabati fardhis suq, krana nglindhihe bangete rasa bronto rindu ngalaihinna ing atase bidadari. Permasalahan permohonan bidadari terhadap Allah, kepada Allah untuk segera menyabut nyawa orang yang berpuasa, yaitu karena bidadari sudah sangat rindu terhadap orang yang berpuasa. Fala yunafi ma huwa ma'lumun annal ajala mahtumun mafrughun minhu.
maka permintaan bidadari tadi tidak bisa menafikan, fala yunafi, maka tidak bisa menafikan ma huwa maklum annal ajala makhtumun mafrugun minhu, kepada perkara yang perkara tersebut sudah maklum, sudah diketahui bahwa ajal, annal ajala makhtumun, bahwa ajal itu sudah makhtum, sudah takdir, sudah pasti, mafrughun minhu, tidak terbantahkan, tidak diragukan, maka tidak akan mempengaruhi. Mergo bidadari njaluk karo Gusti Allah njuk langsung dicabut, orang mempengaruhi, mboten. Karena ajal itu sudah ada takdirnya, tidak bisa terbantahkan. Kalau memang sudah ajalnya, maka tidak ada yang bisa menyegerakan dan tidak ada yang bisa menunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yaqbalu ziyadatan wala naqsan bin nisbati hadzal maqam. Bin nisbati li hadzal maqam. Maka tidak akan diterima, tidak ditambah atau tidak dikurangi. Li hadzal maqam, karena makom ini. Wa in qila fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam silaturrahimi tazidu fil umur. Dan apabila dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda silaturrahimi tazidu fil umur, menyambung persaudaraan akan menambah terhadap umur. Innahu, sesungguhnya hadis tersebut, takbiluha hakikatun, diterima secara hakikatnya, bi'iktibari ma fi ummil kitab, melihat apa yang sudah ada di ummul kitab, maksudnya di takdir, ma'a ma fil lauhil mahfud, bersamaan dengan ketentuan yang sudah ada di dalam lauhul mahfud, papan sing dijogo, keterangan mengenai catetan-catetane menungso, umure pirang tahun, rezekine piro, jodone sapa, dan lain-lain sudah tercatat. Binaan ngala taghayyurihima, maka tidak akan ada yang bisa merubah takdir fil lauhil mahfud. Wa innal asya'a, dan sesungguhnya perkara-perkara, tujadu itu diketemukan, ada, fil lauhil mahfudi, di dalam lauhul mahfud, mu'allaqatan, dalam keadaan digantung, ono gantungane siji-siji, si A si B. Wa fi umil kitabi muhtamatun, dan di dalam umul kitab muhtamatun ada takdir, muhtamatun, li'annaha ilmullahi al-qadim, li'annaha, karena sesungguhnya takdir itu ilmullahi, ilmu Allah, al-qadimu, yang qadim. Wa huwa, karena itu, karena
takdir itu ilmu Allah yang qadim, layak balu tidak akan menerima ziyadatan terhadap tambah wala naqson dan terhadap kurang. Intinya silaturahim menambah umur itu juga sudah tercatat di dalam kitab, sudah ditentukan pada Lauhul Mahfuz. Intinya atas izin Allah. Nek Gusti Allah wis ngersake nambahi ngurangi ya iso. Tapi Gusti Allah ora terintervensi lah intinya. Ora diintervensi oleh pihak lain. Tetap Gusti Allah ngersake tambah utawa kurang. Wa ahraja dan mengeluarkan hadis Al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Anasin dari sahabat Anas annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Man manangahu asyamu minat ta'ami wasyarab yastahihi at'amahullahu min simaril jannah wasaqahu min syarabiha. Barang siapa yang puasa itu mencegahnya dari makan dan minum yang dia kepingini, yang dia senangi, maka Allah akan memberi makanan terhadapnya, terhadap orang yang berpuasa, berupa buah-buah surga. Dan Allah juga akan memberi minum terhadap shaim, orang yang berpuasa, berupa minuman-minuman surga. Wa akhraja Ad-Dailami dan mengeluarkan hadis Imam Ad-Dailami dengan Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, salah satun la yulamuna ngalasu il khalqi al maridu wasaimu hatta yafturu wal imamu al adil. Ada 3 kelompok. La yulamuna yang 3 kelompok tadi tidak dicela. Ngalasu il khuluqi sebagai orang yang buruk akhlaknya, yaitu pertama al-marid, orang yang sakit, wasaimu dan yang kedua orang yang berpuasa, hatta yafturo sehingga dia berbuka, wal imamu dan yang ketiga imam, pemimpin, al-adilu yang mempunyai sifat adil. Wa ahraja Abu Syaih dan mengeluarkan hadis Imam Abu Syaih wa Dailami dan Imam Ad-Dailami an Anasin dari sahabat Anas annahu sallallahu alaihi wasallam qala tudau lis-shaimina ma'idatan yaumal qiyamah min dhahabin ya'kuluna minha wan nasu yandurun. Akan diletakkan kepada orang-orang yang berpuasa berupa maidah, kenikmatan, hidangan, yaumal qiyamati pada hari kiamat, min dhahabin dari emas, ya'kuluna minha yang orang-orang yang berpuasa makan dari hidangan tersebut, wanasu yanduruna dan orang-orang yang lain yanduruna melihat. Wa ahraja Ibnu al-Mubarak fi zuhdi min tariqi Abi Syekh fi sawab dan Abi Darda bi sanadin dhaifin annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Imam Ibnu al-Mubarak mengeluarkan hadis di dalam kitab Az-Zuhud dari jalan Abu Syekh di dalam kitab As-Sawab dari Abi Darda dengan sanad dhaif, hadisnya dhaif. Nabi bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Setiap sesuatu mempunyai pintu dan pintunya ibadah yaitu berpuasa, puasa. Wa ahraja Ibnu Adi dan mengeluarkan hadis Imam Ibnu Adi an Ibni Mas'udin dari sahabat Ibnu Mas'ud bisanadin dhaifin dengan sanad yang dhaif annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha yubahi malaikatan bisyabi al-abid.
Sesungguhnya Allah itu membanggakan terhadap malaikatnya mengenai hamba al-abid, mengenai pemuda yang ahli ibadah. Ana wong ijek enom sregep ngibadah, Gusti Allah bangga cuk dituduhke karo malaikat. Fayaqulu, maka bersabda Allah, maka berfirman Allah, ayyuhasyabu attariku syahwatahu min ajli, wahai pemuda yang meninggalkan kesenangannya karenaku, al-badilu syababahuli, yang mengorbankan umurnya, waktu mudanya, li untukku, untuk Allah. Anta ngindi kaba'dhi malaikati, anta kamu ngindi menurutku, di sisiku Allah maksudnya, kaba'dhi malaikati, kedudukannya seperti sebagian malaikatku. Jadi kalau ada seorang pemuda yang semangat beribadah untuk Allah, karena Allah, meninggalkan kesenangannya karena Allah, mengorbankan waktunya karena Allah, maka Allah bangga terhadap pemuda tersebut. Allah berfirman, berkata kepada pemuda itu, wahai pemuda, engkau di sisiku seperti kedudukannya sebagian malaikat-malaikatku. Syata fil Ihya, ditambah keterangan redaksi di dalam kitab Al-Ihya, waqala fis shaim, dan Allah waqala fis shaim, yaqulu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata, berfirman, ya malaikati unduru ila abdi, taroka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah kalian terhadap hambaku yang mereka telah meninggalkan kesenangan-kesenangannya dan kenikmatan-kenikmatannya, serta meninggalkan makan dan minum, min ajli, karena aku, karena Allah. Gusti Allah ngendika karo malaikat, carane nuduhke karo malaikat, rasa bangga. Qala al-hafidhu az-zain al-iraq, lam ajid lihadal akhir aslan. Imam al-hafidh az-zain al-iraq mengomentari terhadap hadis tersebut di atas, lam ajid lihadal akhir aslan, saya tidak menemukan dasar terhadap hadis tersebut yang akhir. Wafil Ihya'i, dan di dalam kitab Al-Ihya, khobarun ada sebuah khobar hadis yang menurut Imam Hafidh hadis tersebut muttafaqun alaih, berarti sahih, berupa inna syaitona la yajri min ibni adama majrad dam, sesungguhnya setan itu la yajri, berjalan, sesungguhnya setan itu berjalan dari anak Adam melewati tempat berjalannya, tempat mengalirnya darah. Sesungguhnya setan itu masuk kepada manusia melewati aliran darah, lewatnya darah.
Maka dari itu fadayyiku, tutuplah kalian semua majariyahu, tempat keluarnya darah, biljui, dengan lapar, supaya setan tidak bisa masuk. Qala al-hafidz wa huwa muttafaqun alaih, hadis di atas kedudukannya muttafaq alaih kecuali pada keterangan fadayyiku majariyahu bilju. Wa fihi, dan diterangkan aidan seperti halnya hadis di atas. Wa fihi aidan qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dawimi qur'aba bil jannah. Dawimi, langgengkanlah kamu qur'aba bil jannati, mengetuk pintu surga. Qalat, maka kemudian berkata Sayyidah Aisyah, bimadza, dengan apa ya Rasulullah, wahai utusan Allah? Qala, bersabda Kanjeng Nabi, alju biljui, dengan lapar. Qala al-hafidz lam ajid lahu aslan. Imam al-hafidz mengomentari hadis tersebut, lam ajid lahu aslan, saya tidak menemukan asal pada hadis dawimi qur'aba bil jannah ila akhir. Wa fihi aidan qala sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Laula anna syayatina, seandainya setan-setan yahumuna, mengitari, ngala qulubi bani adam, ngala qulubi bani adam, terhadap hati-hati anak Adam, keturunan Nabi Adam. Lanadharu, maka pasti melihat setan-setan, ila malakutis samai, terhadap kerajaan-kerajaan langit. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.